orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji ya. Jadi belajar agama itu kan sepanjang masa. Yeah. Kita sangat mendukung ya content creator yang dilakukan oleh dai-dai, terutama dai-dai muda yang sekarang sedang eksis. Mereka melakukan siaran langsung melalui YouTube, melalui Facebook, TikTok, yang itu dia lakukan seperti itu bagus. Sepanjang pemahaman dan kajian keagamaannya itu benar, bersanad kepada Rasulullah. Kalau kita mengaji, tentu karena kita mengikuti perkembangan zaman, tentu kita harus melakukan transformasi juga dengan dunia maya, tentu itu bagus, tapi juga harus kita lakukan secara cermat, pemahaman kita benar-benar mengaji itu nanti menjadi generasi yang kafah dalam beragama, sehingga kajian-kajian dan pemahaman-pemahaman itu sesuai dengan maqasidus syariah, jadi seperti itu. Halo Sobat Expos Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Senja Kurnia. Kali ini masih dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semoga Sobat Expos puasanya lancar di hari kesekian bulan Ramadan kali ini. Dan kami lanjutkan kembali tema-tema menarik dalam podcast bersama dengan Kemenak Jateng. Hari ini kita akan membahas seputar ngaji zaman now dari majelis sampai dengan media sosial. Siapa nih yang sedang berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan positif supaya Ramadannya lebih produktif lagi Sobat Expos? Nah, kali ini sudah hadir di Studio Expos Indonesia ada Bapak Haji Imam Bukhari, SAG MSI, selaku Kabid Penais Zawa dari Kemenak Jawa Tengah, yaitu penerangan agama Islam dan juga pemberdayaan zakat dan wakaf. Bapak Imam Bukhari. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar nih? Alhamdulillah lancar. Lancar, oke. Baik, ini kalau ngomongin seputar ngaji zaman now ya. Mungkin ada sedikit perubahan tren begitu di masyarakat kita begitu. Bahwa kalau mungkin dulu ngaji itu harus datang ke majelis ataupun datang ke masjid begitu Bapak. Kemudian juga dianggapnya nih kurang kekinian gitu dalam tanda kutip karena mungkin pembahasannya juga yang dirasa lumayan berat begitu. Tapi sekarang sudah berkembang dengan segala kemasan-kemasan yang menarik yang akhirnya tuh membuat tren bahwa mengaji ini tuh menyenangkan. Kekinian, kemudian juga ada hal-hal yang akhirnya tuh lebih sebagai kebutuhan yang menarik bagi kaum-kaum muda begitu nih. Seperti apa? Ya, mengkaji zaman now itu dari kata kaji atau kajian. Jadi mengaji itu adalah membaca, memperdalam dan memahami Al-Quran, isi Al-Quran dan juga kitab-kitab agama Islam tentunya. Memang sudah bergeser melakukan transformasi saat ini para generasi muda kita untuk lebih tidak lagi pembelajaran atau pendalaman keilmuan dalam agama itu secara klasikal atau secara konvensional yang tatap muka, tapi sekarang bisa beralih kepada dunia digital ya, ke media sosial yang ada, sehingga kanal-kanal itu bisa digunakan oleh generasi muda kita untuk bisa lebih memahami ajaran agama. Tentu ada beberapa catatan-catatan yang nanti akan kita sampaikan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana mengkaji zaman now yang sedang ngetren saat ini. Oke. Ini kan banyak sekali pilihan, bisa dari media sosial ataupun juga dari tayangan YouTube begitu. Tetapi ada nggak sih Pak pandangan-pandangan misalnya kayak kalau ngaji yang beneran tuh ya memang baiknya tuh datang ke majelis, atau kayak untuk pemula untuk membiasakan diri terlebih dahulu, atau mungkin yang waktunya hanya bisa dilakukan sembari beraktivitas, sembari di kantor nih, ada masukannya nggak nih Bapak? Iya. Memang mengaji itu kalau secara konvensional seperti masa lalu, seperti kita harus datang di satu tempat kemudian dengan waktu yang lama. Zaman sekarang ini memang dimungkinkan anak-anak muda kita itu bisa mengaji menggunakan platform media sosial yang ada, sehingga itu pun sangat bisa menarik perhatian generasi muda kita, sehingga dengan itu. Tapi ada memang beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengkaji, melakukan pendalaman terhadap agama itu, karena ini bagian dari perintah agama. Betul. Jadi setiap orang itu memang
wajib mendalami atau mempelajari agama. Karena dalam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kewajiban kita untuk melakukan pendalaman. Paling tidak kita bisa mengerti bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita melakukan syariah atau fikih, atau kita juga mengenal bagaimana tasawuf. Kalau hal-hal yang sifatnya tauhid, umpamanya kita juga bisa ditayangkan, bisa disajikan secara menarik. Bagaimana kita harus tahu tentang Islam itu apa gitu, mawal Islam, mawal iman, itu harus kita lakukan. Kemudian kita juga berbicara dengan fikih, kita juga harus tahu bagaimana tentang bersuci atau taharah, bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang zakat, bagaimana tentang puasa. Seperti sekarang ini kajian bulan puasa ini tentu dengan media sosial sangat menarik. Tadi kita harus waspada juga ketika kajian-kajian keagamaan itu harus didasarkan pada sanad atau keilmuan yang bersanad kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak menjadikan itu arah yang sesat begitu. Oke, nah ini tuh juga yang akhirnya jadi cukup tricky begitu untuk memilah mana yang kira-kira ini tuh ajarannya memang betul begitu ya Pak. Karena kan ini kaitannya dengan beribadah begitu. Tantangan dan peluang jelas ada. Kemudian kalau dari Kemenak Jawa Tengah pun juga sudah punya platform-platform dalam hal kajian zaman now ini ya Pak. Seperti apa Bapak? Ya, tantangan di media sosial itu memang ada platform-platform media sosial yang sifatnya itu toxic positivity. Jadi orang bisa menayangkan hal-hal yang sifatnya itu positif terus, itu seperti buzzer. Ada juga toxic yang negativity, yang negatif seperti hoax dan lain sebagainya. Dan itu memang selalu didengunkan. Dan algoritma di media sosial itu kan kalau berita itu diklik banyak orang itu kan dia akan terata seolah-olah itu kebenaran, padahal belum tentu. Kita harus cek balancing apakah sumber daripada keilmuan keagamaan itu benar sesuai dengan yang ada, kajian yang ada, yang itu perlu dikaji, ditabayunkan generasi muda kita dengan para ahli begitu. Oke, tantangannya ada di bagian situ nih ya Pak ya, untuk memilah mana, bukan kemudian yang selalu muncul itu adalah hal yang benar ya. Karena kadang-kadang mungkin dari clickbait atau dari judulnya yang akhirnya membuat netizen begitu ya yang lebih tertarik untuk mengklik gitu ya Pak? Ya, membaca. Terkadang juga bombastis ketika berita itu diantar di web itu ternyata di belakangnya ada tanda tanya begitu, sehingga pemahaman itu generasi muda kita itu harus kalau membaca itu sampai tuntas, jadi pemahaman jadi kita mengkaji, memahami itu betul-betul cukup mendalam ketika pembelajaran itu. Jadi tidak harus ketika berita kemudian berkaitan dengan tayangan keagamaan yang dirilis oleh akun, apalagi akunnya yang anonim itu yang sangat berbahaya ketika tidak bertanggung jawab, sehingga itu menjadi panutan. Itu yang terkadang menyesatkan generasi muda kita. Nah itu tentu peran Kementerian Agama selalu kita menggandeng para alim ulama, para tokoh cendekia yang content creator ya tentunya. Betul. Seperti Solo Post seperti ini juga harus kita selalu gandeng untuk bagaimana. Kita juga di Kementerian Agama ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggandeng para penyuluh kita. Jadi sesuai dengan jarum kita bagaimana konten kreator di media sosial itu kita harus benar-benar kita awasi, kita kaji, dan kita juga terus melakukan edukasi terhadap masyarakat terkaitan dengan konten-konten keagamaan yang disajikan terutama oleh generasi muda kita. Oke, nah ini tuh ada tren baru nih ya Pak ya. Kalau sekarang tuh kajian lihat temanya dulu. Biasanya kalau temanya itu terkait dengan jodoh gitu ya, itu ramai sekali ya, yang daftar banyak, bahkan mungkin juga ada beberapa yang berbayar secara eksklusif karena tempatnya juga yang baik begitu. Ini ada tanggapan nggak nih Pak? Apakah kemudian nggak apa atau kayak ngaji tuh harusnya lebih utuh lagi nih tema-tema yang disampaikan gitu? Ya, ngaji itu saya sarankan mulai dari dasar ya, ketika sudah. Ya tadi saya di awal saya sampaikan kita harus mengenal dulu ketauhidan kita. Bagaimana tahu sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, kemudian tahu sifat-sifat Nabi seperti apa. Itu dari sisi tauhid. Jadi itu basic ya.
Jadi sisi keimanan kita harus tahu dulu. Kemudian kita buat apa bicara khilafiyah kalau wudhu bersuci saja tidak toharus saja tidak benar begitu. Jadi dari awal kita seperti itu. Kemudian hal yang sifatnya tasawuf. Orang mengatakan terlalu bermuluk-muluk dalam beribadah dan sebagainya. Yang paling penting kita itu bagaimana mengenal akhlak yang madhumah, akhlak yang jelek, akhlak yang mahmudah, yang baik. Kemudian bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bisa mensikapi, jangan sampai ria dan sebagainya. Sikap-sikap itu yang harus basic kepada generasi muda harus dilakukan dulu sebelum mengenal hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang khilafiyah, yang sebenarnya itu sangat ramai, sangat riuh di dunia maya yang itu juga bikin prihatin oleh Kementerian Agama. Seperti itu. Baik, jadi memang lebih kembali lagi tujuannya untuk tolabul ilmi tadi, kemudian melihat mana-mana yang akhirnya dari basic terlebih dahulu, Sobat Espos ya, supaya lebih dapat ibadahnya dan juga insight-nya lebih dalam lagi begitu Pak Imam ya. Baik, nah ini karena sekarang juga banyak bermunculan konten kreator yang juga dai begitu yang kemudian akhirnya nge-share konten-konten seputar agama, dakwah digital begitu di media sosial, di platformnya sendiri ataupun juga dari ada komunitas dan lain sebagainya. Nih kalau dari Kemenak Jateng melihatnya seperti apa Bapak? Kita sangat mendukung ya konten kreator yang dilakukan oleh dai-dai, ya, terutama dai-dai muda yang sekarang sedang eksis. Mereka melakukan siaran langsung melalui YouTube, melalui Facebook, melalui TikTok, yang itu dia lakukan seperti itu bagus. Sepanjang pemahaman dan kajian keagamannya itu benar, bersanad kepada Rasulullah, itu yang kita lakukan. Tapi karena memang konten kreator yang memang hanya dilakukan karena mungkin dia ingin mencari endorse ya, mencari netizen, tapi itu pun nanti akan hilang dengan sendirinya karena sekarang kan generasi kita itu kan cerdas, mana-mana yang punya bobot nilai yang tinggi dan mana-mana yang itu dangkal. Gitu. Oke, jadi ini juga satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan kemudian kayak, kalau dai-nya ustadznya ganteng nih jadinya lebih menarik nih bagi yang nonton gitu. Kan sekarang seperti itu ya Pak ya? Baik, nah ini kalau dari Kemenak sendiri juga ada program 1000 dai ternyata ya di daerah 3T. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Espos juga nih Pak. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Menteri Agama dan Dirjen Bimas Ilsam kita sudah melakukan pelepasan terhadap dai kita di 3T dan juga di daerah khusus dan juga beberapa imam diaspora ke berbagai negara, di antaranya Australia, di New Zealand, kemudian di Berlin, di Jerman itu dilakukan dan baru kemarin sudah hari ini di 3T sedang bergerak menuju ke lokasi. Jadi jumlahnya memang 1000 dan di Jawa Tengah juga terlibat di beberapa daerah, umpamanya kita ambil di daerah Brebes, kemudian di Cilacap dan di sebagian Wonosobo ya, atau daerah yang di Jepara yang tahun kemarin karena ini sudah 3-4 tahun yang lalu program ini dilakukan oleh Kementerian Agama dan itu sangat diminati karena beberapa daerah melakukan permintaan kepada Kementerian Agama untuk dikirim lagi. Termasuk imam-imam kita di beberapa majelis yang ada di luar negeri juga minta kepada kita untuk mengirim lagi imam-imam itu. Tapi karena jumlahnya terbatas dan memang kita akan tingkatkan di tahun-tahun kemudian. Kemudian kita lakukan juga Kementerian Agama dalam hal ini juga menggandeng Basnas dan juga Lasnas ya, Lembaga Kebijakan Nasional supaya bisa berkolaborasi dalam rangka pengiriman dai itu ke daerah terpencil terluar ya. Gitu. Baik, nah ini berarti sudah beberapa tahun berjalan begitu ya Pak. Seperti apa nih Pak penerimaan di daerah 3T dari program Kemenak ini? Ya sangat beragam, ada beberapa yang memang negatif ya, seolah-olah ini menjadi tugas dari Kementerian Agama. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para dai yang kita kirim itu seolah mewakili Kementerian Agama secara keseluruhan sehingga hal-hal yang sifatnya umpamanya bagaimana persoalan-persoalan tentang kebijakan pemerintahan ditanyakan di daerah itu umpamanya soal bagaimana perkawinan lintas agama bisa dilakukan KUA. Nah ini dai itu dai diambil dari dai muda kita yang memang dalam binaan, kemudian juga banyak para penyuluh kita yang pemahaman kebijakan itu memang masih kurang. Dan itu dilakukan juga, tapi ada positifnya karena ada permintaan itu berarti kan dai-dai kita yang kita kirim itu memang
ada berdampak begitu. Dan Pak Menteri dan Pak Dirjen kemarin juga mengatakan bahwa para dai mari kita berdakwah dengan cinta gitu. Jadi itu yang dilakukan supaya benar-benar eksistensi Kementerian Agama terutama di kalangan generasi muda benar-benar bisa dilakukan dan berdampak kepada generasi muda kita. Oke, wah ini berarti sudah melalui evaluasi dan kemudian akhirnya juga berlanjut sampai beberapa tahun hingga saat ini begitu. Untuk proses rekrutmennya nih Pak, mungkin ada yang berencana untuk ikut gitu di tahun-tahun mendatang? Ya, kita terbuka gitu karena ini sudah program tahunan para dai muda kita di masing-masing daerah kabupaten kota dan penyuluh agama Islam sudah kita. Biasanya nanti kita rekrut melalui pendaftaran, kemudian kita asesmen, kita melakukan penilaian, kemudian kita nanti penentuan di SK-kan, kemudian kita kirim gitu. Oke, jadi bisa lihat juga info lengkapnya di Kemenak nih ya, Sobat Espos, karena ini juga program nasional yang mana Kemenak Jateng juga berperan di dalamnya begitu ya Bapak? Iya. Oke, baik, kita lanjut lagi nih Pak, ini ngobrolin seputar tantangan dakwah digital tadi. Kadang kan konten-konten dakwah nih yang harusnya positif, jelas positif begitu ya, tapi namanya juga netizen ya Pak ya, kadang-kadang kan ikut komentar begitu, yang mungkin hanya potongan-potongan saja, yang mana yang diambil yang kontroversi dalam tanda kutip begitu. Ada pesan kan nih Pak nih untuk netizen, dalam hal ini adalah anak muda yang mengkonsumsi media sosial, termasuk juga dalam hal dakwah gitu, supaya dapat ilmunya tuh yang benar gitu, bukan hanya dari hal-hal yang kontroversi aja. Iya, kita cukup gembira ya dengan perkembangan teknologi yang baru ini berkaitan dengan di media sosial yang ada dan digunakan untuk hal yang positif. Tapi perlu diingatkan ketika konten keagamaan itu seperti kita makan di prasmanan begitu. Saya takutnya kegelisahan kami selaku pembina tentunya adalah kita khawatir kalau generasi muda kita itu mereka tidak tahu basically tentang agama yang jelas, kemudian masuk di dunia entah berantah dengan yang menunya sangat yang sangat beragam. Tahu-tahu umpamanya dia harusnya ambil piring, ambil sendok, kemudian nasi dulu, tahu-tahu ambilnya sambal begitu kan, otomatis nanti itu bikin carut marut dalam pemahaman pemikiran generasi muda kita. Maka kita harus cerdas ketika konten-konten keagamaan itu harus disandarkan pada sanad keilmuan yang menyambung kepada Rasulullah. Dan caranya bagaimana kalau ada keraguan itu jangan ketika membaca itu memahami kemudian diyakini kebenarannya, karena sifatnya kalau kita bicara klasikal, bicara korelasi antara kiai dengan santri, guru dengan murid bisa dilakukan karena bisa dilakukan langsung kebenaran itu dan keilmuan itu bisa nyambung. Tapi karena di dunia maya, nah itu harus ditanyakan, ditabayunkan, minta menjelaskan kepada para ahli yang tentunya ada di sekitar para netizen itu sehingga tidak tersesat dalam pemahaman berkaitan dengan konten keagamaan yang tentunya menarik dan bombastis. Ini menjadi kita menjadi sangat-sangat kasihan ketika kajian-kajian keagamaan itu mendorong generasi muda kepada hal yang sifatnya destruktif terhadap tatanan yang ada. Karena kita di Kementerian Agama itu sudah jelas kita melakukan bagaimana kita beragama itu secara moderat. Jadi, moderat itu artinya dalam konteks kebangsaan tentu kita sudah ada kesepakatan para pendahulu kita berkaitan dengan moderasi. Yang pertama cirinya adalah di 4 pilar kebangsaan itu adalah bahwa kita harus menerima komitmen kebangsaan kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah harga mati. Betul. Dan tidak bisa ditawar lagi. Kemudian juga anti kekerasan. Hal yang sifatnya konten keagamaan yang mengajak kepada kekerasan, marilah generasi muda kita harus cerdas gitu. Ini konten keagamaan yang mengarah ke anti kekerasan tentu itu tidak benar, bukan ajaran yang benar. Kemudian juga kita harus toleran. Toleransi itu perlu dilakukan dengan antara sesama agama, antar seiman ya, itu juga harus kita bangun. Bagaimana kita silang sengkerut pendapat, masalah hal yang sifatnya furu'iyah itu tentu ada. Dan yang terakhir itu ya adalah bagaimana kita menerima kearifan lokal.
tentu dengan konten kreator itu ada bermacam-macam. Ada pendekatan keagamaan dengan seni, ada pendekatan keagamaan mungkin dengan budaya, dengan namanya perwayangan dan sebagainya. Itu harus kita terima bagian dari kekhasanah budaya kita. Maka kearifan lokal itu harus kita terima sebagai bagian daripada khasanah keagamaan kita. Gitu. Baik, nah ini nih yang juga perlu diperhatikan ya, ada beberapa hal yang kemudian jangan niatnya ngaji tapi kemudian ada perpecahan, bukan itu begitu ya Sobat Espos ya. Baik, nah ini terkait dengan konten-konten dakwah yang sekarang tuh semakin banyak, yang mungkin sebelumnya kita gak mengenal si konten kreator ini adalah sebagai pendakwah yang akhirnya wah ini kayaknya akan jadi segmen yang menarik begitu untuk cari engagement biasanya gitu ya Pak ya. Ada pengawasan nggak sih Pak seputar konten dakwah ini dari Kemenak sendiri? Ya, ada pengawasan yang kita lakukan, tentunya pengawasan Kementerian Agama itu hanya sifatnya pembinaan dan juga pengawasan. Kita menggandeng beberapa di tingkat provinsi itu ada namanya kita berkumpul dalam satu komunitas begitu, ada Kesbangpol, ada Intel, ada kepolisian, ada Kodam dan sebagainya, membahas berkaitan dengan konten-konten yang sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban, juga penyimpangan atau penistaan terhadap agama. Itu akan kita sikapi dan kita bahas, kemudian akan kita lakukan. Kalau sifatnya masih pemikiran, mungkin treatment Kementerian Agama akan ada di sana. Tapi kalau sudah destruktif, tentu aparat penegak hukum yang akan melakukan itu. Jadi itu bagian dari upaya kita untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dengan lembaga-lembaga yang lain yang terkait. Oke, nah ini kalau ngomongin seputar tren ngaji zaman now ya Pak, dari majelis sampai dengan media sosial, ada tuh istilah tuh FOMO Pak, jadi kayak lebih, oh circle-nya ngaji nih, oh oke, semangat ngaji. Tetapi kan yang sulit itu untuk konsisten dan juga istiqomah bahwa memang ngaji ini bukan hanya tren tapi juga sebagai kebutuhan. Ada pesan gak nih Pak untuk generasi muda supaya ngajinya gak cuman musiman aja tapi harus tahu secara mendalam gitu? Iya. Kalau kita mengaji itu sudah, kalau istilah sekarang di Pak Menteri Kementerian Agama, Kementerian Mendikbud itu deep learning, jadi kita harus mendalam gitu. Kalau mendalam supaya bisa jadi benar tahu secara utuh, secara kafah begitu, tentu butuh waktu yang lama, butuh konsentrasi, butuh biaya dan sebagainya, dan itu memang, tapi hanya kalau ala sekedarnya kemudian sambil tiduran mendengarkan TikTok dengan sampai, saya pikir itu ya masih bagus mau mendengarkan. Cuman kalau ingin mengkaji lebih lanjut tentu butuh waktu, butuh kesikapan, kesiapan khusus dari masing-masing kita untuk belajar itu secara serius. Oke, jadi lebih tahu lagi nih seperti apa, karena ini kan kaitannya dengan ibadah, ada pahala juga di dalamnya begitu ya, yang bisa kita dapatkan ketika melalui atau mendatangi kajian ini begitu Sobat Espos. Nah ini tuh yang banyak tuh yang komentar nih Pak, nih ada yang kayak merasa kalau ngaji lewat sosial media tuh beneran ngaji nggak ya gitu, atau kayak lebih mantapnya lagi, lebih afdol tuh ya kalau datang ke kajian gitu. Kemudian ada perdebatan di sana, wah ini ngaji masih ngaji sosmed nih. Kan kadang seperti itu ya Pak, ada narasi-narasi seperti itu, ada tanggapan nggak nih Pak? Iya, mengaji itu mencari ilmu itu kan Allah sudah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji ya. Jadi tentu ini menjadi semangat di samping pemahaman, tapi juga secara ilahiyah kita punya semangat itu dari dalam supaya mempelajari ilmu. Dan belajar agama itu kan sepanjang masa. Ya, minal mahdi ilal lahdi, jadi buayan jadi bayi sampai di liang kubur, kita harus belajar itu. Jadi tidak serta-merta saya sudah paham seperti itu, enggak seperti itu. Saya pun, kami pun ya tetap mengaji sampai ya itu minal mahdi ilal lahdi. Seumur hidup ya Pak? Ya, seumur hidup itu sepanjang masa. Gitu. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikannya, jangan cuma musiman aja nih anak muda ya kalau ngaji sekarang. Ya, sahabat Expos, jadi kalau kita mengaji tentu karena kita mengikuti perkembangan zaman, tentu kita harus melakukan transformasi juga dengan mengaji melalui dunia digital, ya dunia maya tentu itu bagus, tapi juga harus kita lakukan secara cermat pemahaman kita. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya
tidak dalam pemahaman keagamaan itu kurang jelas, bisa ditabayunkan, bisa ditanyakan kepada para ahli yang terdekat di lingkungan generasi muda kita, sehingga kita benar-benar mengaji itu nanti menjadi generasi yang benar-benar kafah dalam beragama, sehingga kajian-kajian dan pemahaman-pemahaman itu sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak. Kemudian seputar anak muda ngaji zaman now ini kan biasanya tuh memilih yang mungkin pertama disukai, kemudian cocok dengan cara pembawaan dari dai-nya begitu, yang akhirnya berlanjut. Dan seperti kalau tadi disampaikan, harus menjunjung tinggi bagaimana NKRI ini kita ada toleransi, keagamaan bermoderat dan sebagainya. Ada pesan yang nggak nih Pak untuk misalkan kayak yang wah hanya cocok dengan satu kajian saja, kemudian kayak wah lebih merasa eksklusif untuk mengikuti kajian tersebut, padahal kan kalau secara keilmuan seharusnya kita bisa menerima segala kebaikan gitu dalam kajian. Iya, perlu diingat sahabat Expose bahwa terutama generasi muda kita bahwa ilmu yang ada di dunia ini itu hanya setetes dari lautan, jumlah lautan cuma setetes yang ada. Jadi kita perlu memang ketika semakin tinggi ilmu, semakin terkadang semakin tidak tahu, semakin kurang terus. Jadi tidak bosan-bosanlah kita semua itu untuk tetap tadi mencari ilmu, belajar bagaimana supaya ada peningkatan. Jadi hidup kita itu meningkat irtifa ya. Jadi yang tadinya stepnya levelnya 5 menjadi 6 menjadi 7 dan seterusnya itu akan lebih baik. Karena tadi saya sampaikan bahwa mengkaji, belajar ilmu, mengaji itu bagian dari ibadah. Jadi itu yang membaca Quran itu walaupun nggak paham itu berpahala. Apalagi memahami, tahu artinya dan mengamalkan itu pahalanya bertumpuk-tumpuk. Orang ngaji terbata-bata itu justru orang yang belajar, wah saya nggak bisa ngaji terbata-bata ya, terbata-bata karena kesusahan itu pahalanya 2. Jadi mengaji dan terbata-bata kesusahan itu yang mendapat nilai tambah dari Allah SWT. Jadi yakinlah bahwa meningkatkan keilmuan itu juga di samping mendapat ilmu juga ada bernilai ibadah. Gitu. Nah, jangan kemudian insecure gitu ya Pak ya, merasa ilmunya belum seberapa. Padahal kalau sama-sama belajar tadi ya, deep learning dan juga ini ada lifetime learning begitu Sobat Expose ya, kalau ngomongin seputar ngaji dan bagaimana lebih mencari ilmu dalam hal ini adalah dalam hal agama sepanjang hidup tentunya ya. Baik, nah ini kalau ke tren media sosial lagi nih Pak, banyak yang kemudian ketika ikutan kajian itu kan diupdate di stories di Instagram kah atau mungkin di WhatsApp begitu. Ada yang merasa loh kebaikan itu nggak apa-apa untuk dipamerkan, pamer in a positive way gitu. Tapi kayak boleh nggak ya gitu? Ini riak nggak ya? Gimana nih Pak Imam nih? Ya kalau hal yang kebaikan itu kan ada perintah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ya itu ada perintah supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya cuman ada batasan. Riya itu kan, makanya kita harus tahu ilmu tasawuf. Bagaimana riya itu, definisi riya, bagaimana definisi orang ujub dan sebagainya itu dibahas. Jadi ilmu-ilmu dasar itu harus dikuasai dulu sebelum kita melakukan pengajian yang lebih jauh terkait dengan pemikiran Islam. Jadi kan sangat luas sekali. Tapi ketika kembali kepada kajian-kajian yang sifatnya, apakah ini saya mengaji seperti ini, kemudian saya riya dan sebagainya, padahal saya menyampaikan satu ayat pun kita mendapat pahala. Begitu. Itu hal-hal yang harus kita pahami di generasi muda kita, karena ini dan saya mencoba urusan generasi muda berkaitan dengan pemahaman agama itu memang harus kita pupuk terus sehingga benar-benar kembali kepada agama Allah SWT. Oke, jadi niatnya kembali ke niat. Nggak kemudian segala sesuatunya riya, tapi mungkin ada batasannya kali ya Pak ya, bukan kemudian akhirnya jadi misalkan selfie terus gitu sepanjang kajian gitu. Ya sepanjang itu punya dampak yang bagus, orang ini mengaji terus ya enggak apa-apa gitu kan. Artinya mendapat pahala juga, tapi kalau selfie-nya untuk riya ya itu udah beda hal tuh ya. Beda. Baik, nah ini mumpung masih Ramadan ya, mungkin yang kayak wah kalau libur daripada tidur, yang katanya tidur itu adalah berpahala orang berpuasa begitu Pak, padahal kan masih bisa
menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain, termasuk juga mencari kajian di media sosial. Mungkin Sobat Espos ya yang sekarang lagi scroll-scroll HP, kira-kira cari kajian yang cocok mana nih untuk lebih meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, ada tipsnya nggak nih Pak? Ya, untuk generasi muda sahabat Expos di mana saja berada, bahwa di bulan suci Ramadan ini ada banyak majelis-majelis taklim di masjid, di surau, di langgar, di musola itu. Untuk menambah itu supaya kita semuanya ada peningkatan ibadah, juga peningkatan pemahaman terhadap agama. Mari ayo kita penuhi majelis-majelis taklim itu sehingga benar-benar menjadikan asupan kita, mumpung kita di bulan yang suci ini, yang bulan yang penuh ampunan ini supaya generasi muda kita berbalik arah untuk bisa supaya belajar agama di majelis-majelis itu. Oke, jadi bisa imbang antara yang konvensional, bukan kemudian jadul akhirnya tidak zaman tuh nggak gitu ya Pak. Jadi harus imbang sebagai generasi muda juga memilah mana kira-kira yang lebih komprehensif gitu untuk kita dapatkan, apalagi dalam hal ini adalah kajian ya. Baik Pak, ini ngomongin seputar tadi kalau kita ngomongin netizen yang berkomentar begitu, yang akhirnya mungkin akan aja jadi debat di sana, padahal jelas kita harus tinggalkan debat kusir yang tidak bermanfaat begitu ya Pak ya, ketika tidak selesai begitu. Ada pesan nggak nih Pak? Ini mungkin yang kayak kerasa ketika melihat satu konten nggak cocok kemudian langsung berkomentar, langsung saling balas di kolom chat nih, seperti apa Pak? Iya, saya pikir kalau penyebaran agama melalui seperti itu dengan debat kusir seperti itu ya tidak ada artinya. Ya, apalagi saling menghina dan mengejek, itu justru bertentangan dengan agama. Jadi kalau tabayun dalam pengertian ini adalah mungkin duduk bersama begitu, kita kaji secara akademis begitu, jadi secara bersama-sama, ada hal yang nanti ada penengah dan sebagainya, sehingga kalau di dunia maya orang suka tidak suka kemudian kita menjelekkan orang itu jadi dosa malahan. Setelah apalagi bulan puasa mamanya kita justru mamanya tidak suka kemudian kita balas ya, kemudian ketika tidurnya membawa dosa ketika orang yang kita ajak lawan salahnya double-double nih Pak ya. Tapi tidak usahlah berdebat kusir di media sosial yang tidak ada juntrungnya. Memang ada beberapa platform yang memang itu dalam hal ada apologet gitu, yang antar agama begitu, yang ya itu satu sisi baik kalau dinilai ya, tapi di sisi lain kalau saling menjelekkan itu juga Allah melarang kita menjelekkan. Kalau kita menjelekkan agama kita, otomatis orang lain itu akan menjelekkan agama. Tidak boleh saling menghujat, saling membenci seperti itu. Tapi kita harus moderat itu tadi loh ya, toleran, anti kekerasan dan sebagainya. Tidak hanya dalam klasikal ya, konvensional tatap langsung, tapi juga di dunia maya harus seperti itu. Maka kita harus bijak dalam bermedia sosial. Bermedia sosial. Bukan kemudian kalau hanya ngetik akhirnya nggak dosa ya Pak ya. Kalau niat jelek tetap dihitung ya Sobat Salpos, hati-hati ya. Oke, ini mungkin ada pesan nih Pak untuk Sobat Espos, untuk generasi muda yang sekarang juga lagi giat-giatnya untuk mencari kajian-kajian kekinian gitu ya, untuk mencari ilmu dari banyak sumber begitu. Harapan dari Kemenak seperti apa nih dengan tren ngaji zaman now ini Pak Imam? Iya, kami berharap supaya para pemuka, para konten kreator yang punya ilmu mumpuni begitu, sehingga bisa mengisi platform-platform keagamaan di dunia maya, sehingga pergerakan pemahaman keagamaan di masyarakat kita itu benar-benar utuh begitu, sehingga generasi muda yang tren sekarang juga bermedia sosial sangat digandrungi begitu, tentu kita harus menjadi peluang kita untuk diisi dengan konten-konten keagamaan yang sifatnya bisa mengendalikan diri mereka, sehingga perjalanan kehidupan mereka jadi benar dengan selalu berpegang teguh pada agama Allah dan Rasulnya begitu. Baik, oke. Pak, mungkin ada pesan closing statement nih untuk Sobat Espos begitu, ajakan untuk tetap haus akan menimba ilmu dalam hari ini, dalam mendatangi kajian-kajian yang positif dan memilih kajian yang tepat sesuai dengan Allah dan juga Rasulullah. Silakan Bapak. Iya, saya berharap pada sahabat Expos dan generasi muda untuk tetap mengisi platform-platform keagamaan dengan konten kreator keagamaan yang tentunya mendalam, yang juga bersanad kepada
yang benar kepada Rasulullah SAW, kemudian juga bisa mengisi dan menarik sehingga konten-konten itu dikemas menjadi lebih menarik sehingga generasi muda kita tentu akan berpaling dan tertarik kemudian membaca, memahami dan tentunya kita harapkan bisa mengamalkan terhadap apa-apa yang menjadi sumber dari konten kreator itu sehingga tidak hanya padahal dalam dunia maya itu diisi oleh hal-hal yang sifatnya hura-hura begitu, tapi juga bagaimana konten keagamaan itu bagi para dai muda tentu untuk bisa menghiasi dunia maya itu dengan konten keagamaan. Baik, terima kasih banyak Pak Imam Bukhari. Nanti kita akan lanjut dengan tema-tema yang lain tentunya Bapak. Sobat Espo, itu tadi obrolan ringan dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita ketemu lagi di tema-tema lainnya.